Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam sapaan Gembala dan renungan harian GKI Cikarang dengan tema Like Father, Like Son. Renungan kita kali ini diambil dari Amsal 13 ayat 22 yang berbunyi demikian. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu ungkapan yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Like father, like son. Artinya seperti ayah, demikianlah anaknya. Ungkapan ini bukan hanya soal wajah yang mirip, gaya bicara yang sama, atau kebiasaan kecil yang diturunkan. Lebih dari itu, ungkapan ini berbicara tentang nilai hidup yang diwariskan cara berpikir, cara bersikap, dan terutama iman. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa warisan sejati bukan hanya soal harta, tentang kehidupan yang baik yang terus mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam Amsal 13 ayat 22 dikatakan, orang baik meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Alkitab tidak langsung menyebut warisan itu sebagai emas, tanah, atau kekayaan materi. Firman Tuhan mencanangkan siapa orang yang terlebih dahulu, orang baik. Artinya, warisan terbesar bukan dimulai dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa kita di hadapan Tuhan. Seorang ayah atau orang tua mungkin tidak selalu mampu meninggalkan kekayaan besar, tetapi ia selalu bisa meninggalkan iman yang hidup, keteladanan, doa, kejujuran dalam bekerja, kerendahan hati, dan takut akan Tuhan. Bagaimana orang tua berdoa saat menghadapi masalah? Bagaimana orang tua bersikap saat kecewa atau marah? Bagaimana orang tua memperlakukan sesama? Bagaimana orang tua setia kepada Tuhan saat keadaan sulit? Tanpa kita sadari, anak kita merekam iman kita. Saudara-saudari, mari kita bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri. Jika anak-anak meniru hidup kita, apakah mereka akan semakin dekat kepada Tuhan? Apakah iman kita terlihat nyata dalam keseharian atau hanya berhenti di kata-kata? Kadang kita terlalu fokus mempersiapkan masa depan anak dengan pendidikan, pekerjaan, dan kenyamanan hidup. Semua itu penting, tetapi firman Tuhan mengingatkan, tanpa warisan iman, semua itu bisa kehilangan maknanya. Anak yang mewarisi iman akan memiliki pegangan saat hidup tidak berjalan mudah. Anak yang mewarisi nilai takut akan Tuhan akan tahu kemana harus melangkah ketika dunia menawarkan jalan yang salah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai mewariskan iman secara sadar dengan hidup konsisten antara perkataan dan perbuatan. Melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga, bukan hanya di gereja. Doakan anak-anak kita bahkan sebelum mereka memintanya. Tunjukkan iman yang nyata, terutama saat kita menghadapi masalah. Iman yang hidup tidak akan lapuk oleh waktu. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya hidup kita menjadi cermin yang baik bagi generasi setelah kita. Biarlah suatu hari nanti dapat dikatakan orang tentang anak-anak kita, like father, like son. Ayahnya takut akan Tuhan, anaknya pun demikian. Semoga kita tidak hanya mewariskan apa yang kita punya, tetapi mewariskan siapa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami bahwa hidup orang benar membawa warisan berkat bagi anak cucunya. Ajarlah kami untuk hidup dalam kebaikan dan takut akan Tuhan. Engkau bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan setiap hari. Bentuklah hati dan karakter kami agar hidup kami menjadi teladan iman, kasih dan kebenaran bagi generasi selanjutnya. Kiranya melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.